Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita bersyukur siang hari ini bisa berjumpa dalam kajian kitab Ta'lim Al-Muta'allim, kitab yang populer dengan nama Ta'lim Al-Muta'allim. Sebenarnya nama lengkapnya adalah Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allumi. Jadi dia adalah satu buah jalan untuk menuntut ilmu, bagaimana bisa sampai kepada ilmu. Kitab ini dikarang oleh ulama yang dikenal dengan Imam Az-Zarnuji. Burhanuddin Az-Zarnuji, seorang ulama besar yang memiliki konsentrasi, dikenal dengan kepakarannya pada bidang tasawuf atau tazkiyatun nafas. Insya Allah ke depan kita akan mengkaji kitab ini, pertemuan setiap pekannya insya Allah ya, mulai dari hari ini hingga beberapa pekan ke depan insya Allah ta'ala. Dan tanpa memperpanjang mukadimah, kita akan langsung membahas isi dari kitab ini. Namun sebelum kita membahasnya, kita awal dari mukadimah dan satu bab pertama yang akan saya kaji nanti dan kita sama-sama pelajari. Kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, keikhlasan untuk menuntut ilmu, keikhlasan untuk mengambil saripati dari goresan tintanya Imam Az-Zarnuji, gitu ya. Sekaligus kita berdoa untuk pengarang kitab ini Imam Az-Zarnuji, semoga Allah berikan banyak kebaikan demi kebaikan dan beliau di lapangan kuburnya diterima segala amal ibadahnya dan diberikan ganjaran berupa surga, gitu ya. Jadi kita awali dulu dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk kelancaran ngaji kita, dan juga kita sampaikan surah Al-Fatihah ini untuk pengarang kitab ini Imam Az-Zarnuji Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman sekalian, akan saya baca dulu dari mukadimah dan nanti bab awal akan kita bahas insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ini sebenarnya tidak perlu diterjemahkan lagi karena sudah menjadi mukadimah yang masyhur. Saya hanya bacakan biar kita dapat keberkahan dari kitab ini. Fa idza kunta ayyuhal akh targhabu fi sumuwil qadari wa nabahati dzikri wa irtifa'il manzilati bainal khalqi wa taltamisu 'izzan la taslimuhu layali wal ayyam wa la tatahayyafuhu ad-duhur wal a'wam wa habatan bighairi sultanin wa ghinan bila malin wa man'atan bighairi silahin wa 'alan min ghairi ashiratin wa awanan bighairi ajrin wa jundan bila diwanin wa fardin fa 'alaika bil ilmi. Ini nasihat yang pertama yang nanti menjadi pijakan Imam Az-Zarnuji mengarang kitab ini. Fatlubhu
fadlubhu fi madhannihi ta'tikal manafi'u afwa wa talqa ma ya'tamidu minha safwa wajtahid fi tahsilihi layaliyal qalaila thumma tadawwaqa halawatal qaramah muddata umrik wa tamatta biladzati syaraf fihi baqiyata ayyamik wastabqi li nafsika dzikra bihi ba'da wafatik. Ini adalah motivasi al-has ala talibil ilmi wa zihad fi jam'ihi li Abi Hilal al-Askari. Ini adalah penggalan dari karangan yang dibuat oleh seorang ulama yang bernama Abi Hilal al-Askari. Isinya adalah motivasi agar kita menuntut ilmu dan motivasi menuntut ilmu. Fa idza kunta ayul akh targhabu fi sumuwil qadari, wahai saudaraku, kalau engkau menginginkan ketinggian kedudukan, maksudnya menjadi yang mulia, wa nabahati dzikri, dan kemudian diingat sebagai orang yang baik, wartifa'il manzilata bainal khalqi, dan engkau ingin menjadi orang yang punya kedudukan yang mulia di hadapan manusia, wal taltamisu izzan la taslimuhu layali wal ayyam, dan engkau juga menjadi orang yang mulia, tidak dibatasi oleh waktu siang maupun malam, wala tatahayyafuhu duhur wal a'wam, dan juga tidak hilang oleh bergantinya waktu dan juga tahun, wa ihabatan bi ghairi sultan, dan engkau menjadi mulia meskipun tidak memiliki kerajaan, tidak memiliki kekuasaan, wa ghinan bila malin, engkau menjadi orang yang kaya meskipun tidak memiliki harta, wa man'atan bi ghairi silahin, dan engkau menjadi orang yang takuti, orang yang tangguh meskipun engkau tidak memiliki pedang, wa alaan min ghairi ashiratin wa awanan bi ghairi ajrin wa jundan bila diwanin wa fardin fa alaika bil ilmi, dan engkau memiliki kebaikan-kebaikan tanpa perangkat khusus yang berkaitan dengan kebaikan itu, dan engkau menginginkan itu, apa kata Abu Hilal al-Askari, fa alaika bil ilmi, maka hendaknya engkau memiliki ilmu. Ini di awal dikutip untuk memotivasi kita agar kita semangat punya ilmu, karena ilmu itu menjadi sir min asrar al-karamah, dia menjadi rahasia kemuliaan seseorang. Tadi dia menjadi kaya tanpa punya harta, milik kedudukan tanpa pun memiliki kerajaan dan segala macamnya yang tadi disebut. Maka fa'alaika bil ilmi fatlubuhu fi madhannihi ta'tikal manafi afwa. Tuntutlah ilmu itu, engkau akan mendapatkan banyak manfaat dan segala macam, disebut sebagai sebuah motivasi di awal. Kemudian dikatakan wa min hadhihi nasiha al-jalilah nuqaddimu laka talibal ilmi kitaban jalilal qadri rafi'al manzilati fil hasi ala talibil ilmi ta'allumi adabihi, dari Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Ini pengarang dari kitab ya. Dari pengarang, bukan pengarang kitab yang menulis ini, tetapi adalah penerbit. Dan dia mengatakan dari nasihat inilah, wahai para penuntut ilmu, kami persembahkan untuk kalian sebuah buku yang sangat mulia, buku yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam memotivasi menuntut ilmu dan juga mempelajari adab-adab dalam meraih ilmu, karya Imam Az-Zarnuji. Wa huwa ta'limul muta'allim tariqat ta'allumi, yang berjudul Ta'limul Muta'allim tariqat ta'allumi, wa huwa kitabun syahirun jiddan, dia adalah kitab yang sangat terkenal, takatharat nusakhuhu, yang diproduksi atau dicetak dengan jumlah yang sangat banyak, fi biladi syarqi wal gharbi, baik di bagian negara di belahan dunia timur maupun barat, banyak digunakan kitab ini. Tadamanal kitabu salah satu asyra faslan, yang terdiri dari 13 bab, fi tabaatin jadidah wa mukharrajatin wa mukharrajatil ahadits, nas'alullahil qabul. Ini sebagai sebuah mukadimah yang digambarkan oleh penerbit buku yang sangat penting, yang memiliki kedudukan yang sangat mulia, terdiri dari 13 bab yang berisi gimana caranya kita meraih ilmu dan meraih adab yang bisa mengantarkan kita menuju ilmu. Adapun penerjemah kitab ini digambarkan ismuhu wa Burhanuddin Az-Zarnuji, nasabu ila baldati Zurnuj wa hiya min biladi ma wara'a an-nahri. Jadi namanya itu diambil dari nama kampung dia, yaitu kampung Zurnuj.
Ini biasa gitu ya di kalangan para ulama, kalau nggak diambil asal nama kampungnya, diambil atas nama kakek buyutnya. Seperti Imam Bukhari, namanya itu bukan Bukhari, tetapi Bukhari itu diambil dari satu kota, satu kampung dia, negara dia, negeri, bukan negara, negeri dia di Uzbekistan sekarang, yaitu yang bernama Bukhoro. Dia orang Bukhoro, maka disebut sebagai Bukhari, orang Bukhari. Begitu. Ada juga yang dinisbatkan kepada moyangnya, seperti Muhammad bin Idris yang dikenal dengan Asy-Syafi'i. Muhammad ya bin Idris Imam Asy-Syafi'i. Yang mana Syafi'i ini adalah nama buyutnya, disandarkan kepada beliau. Gitu ya. Mauluduhu wa wafatuhu wa madhhabuhu la yu'lam tarikhu maulidihi wa wafatuhu bada'am 593 ala rajih dan madhhaba bimadhhabil ahnaf. Jadi dia tidak diketahui secara pasti tahun kelahiran beliau dan wafatnya yang jelas kisaran antara 593 Hijriah, pendapat yang paling mendekati kebenaran, dan beliau seorang ulama dari kalangan madhab Hanafi sebenarnya, tapi kitab ini masyhur di kalangan Syafi'i juga. Wa masyayikhum min masyaikhihi, dan ini di antara ustadz-ustadz beliau, tidak perlu kita sebutkan satu persatu, tetapi pahala yang dibuat oleh imam yang dibuat didasari oleh karya Ta'lim al-Muta'allim ini jelas sampai juga kepada para gurunya yang telah mendidiknya, mengajarkannya ilmu sehingga bisa mengarang kitab ini. Baik, kita langsung kepada isi kitabnya. Ini gambarannya, gitu. Gambaran kitabnya ini langsung goresan tintanya Imam Zarnuji. Kalau tadi kan muqaddimah dari penerbit dan sekedar terkait sekelumit tentang siapa pengarang kitab ini, yaitu Imam Zarnuji. Beliau mengawali dengan isti'an wasta'inu wala haula wala quwata illa billahil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa billahi taufiq. Kemudian beliau mengatakan qala al-mu'allif rahimahullah taala alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutamakan atau menjadikan Bani Adam itu lebih mulia karena ilmunya dan amal mereka, dan kemuliaan itu melebihi dari segala macam penciptaan yang Allah ciptakan. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabi ya nabi'il ulumi wal hikam. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin bagi bangsa Arab dan non-Arab, Sayyidul Arabi wal Ajami wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, washabi, kepada keluarganya, ya Nabi'il ulumi wal hikam, yang mana Rasulullah SAW itu ibarat mata air ilmu dan hikmah, gitu. Yanba, ya Nabi al-ulum wal hikam, itulah Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh Imam Zarnuji, falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna wa ilal ilmi la yasilun. Setelah aku menyaksikan, kata beliau, falamma ra'aitu katsiran, aku menyaksikan banyak tulabul ilmi, para penuntut ilmu, fi zamanina, di zaman ini, kata beliau, yajiduna wa ilal ilmi la yasilun. Mereka itu telah sungguh-sungguh menuntut ilmu, tapi kok nggak sampai kepada kedudukan ilmu. Jadi belajarnya sungguh-sungguh tapi kok nggak ngerti, atau belajar sungguh-sungguh baru sekedar tahu tapi tidak paham dan tidak bisa diamalkan. Wa min manafi'i wa samaratihi, dan juga bahkan terhalang dari manfaat ilmu dan manfaat dari buah ilmu. Wa hiyal amalu bihi wa nashru yuhramun, dan di antara buahnya ilmu itu adalah mengamalkan dan menyebarkannya. Dan ada orang-orang telah bersungguh-sungguh tapi dia terhalang, yuhramun, dari meraih ilmu, dan juga terhalang dari manfaat serta buah ilmu. Kama annahum akhta'u tara'iqahu, dan sepertinya mereka itu kesalahan itu yang mereka padahal sudah sungguh-sungguh tapi tidak bisa memiliki ilmu dan terhalang dari keberkahan ilmu. Penyebabnya itu karena salah dalam menempuh jalan. Wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat untuk meraih ilmu. Artinya kita perlu tahu cara dalam meraih ilmu, dan kita perlu tahu syarat-syarat dalam meraih ilmu. Dan ini akan beliau jelaskan. Wa kullu man akhta'a tariq dalla, setiap orang yang salah dalam menempuh jalan tentu dia akan tersesat.
Walayanalul maksud qala au jalla, dan tidak akan sampai kepada tujuannya banyak ataupun sedikit. Aradtu ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutub wa sami'tu min asatidati ulil ilmi wal hikami raja'a du'a ili min ar-raghibina fihi al mukhlisin bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin ba'da takhartu Allah Ta'ala fihi wa samaitu ta'limul muta'allim tariqat ta'allum. Nah, atas renungan itulah kata beliau, kemudian aku terinspirasi sehingga aku ingin memberikan penjelasan kepada para penuntut ilmu bagaimana sih cara atau jalan menuju ilmu yang ini aku kumpulkan dari apa-apa atau kitab-kitab yang telah aku baca dan yang aku dengar dari berbagai guru yang telah mengajarkanku, yang mana mereka itu memiliki ilmu dan juga hikmah. Dan aku berharap doa untukku dari orang-orang yang suka kepada kitab ini dengan harapan doa yang ikhlas agar aku bisa fauz wal khalas fi yaumiddin, yaitu bisa menjadi orang yang sukses dan selamat dari hari pembalasan kelak gitu ya. Dan setelah aku beristikharah merenung panjang, samaituhu ta'limul muta'allim tariqat ta'allum. Setelah perenungan dan istikharah, aku menamai kitab ini Ta'lim al-Muta'allim wa Tariqat Ta'allum. Inilah mukadimah dari beliau, dan pada kesempatan ini kita akan bahas bab pertama, mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yaitu tentang apa itu ilmu dan juga keutamaannya. Next, kita langsung lanjut. Bismillah. Sebelumnya teman-teman antum memegang bukunya atau tidak? Ada seruan memegang bukunya atau tidak? Atau pada megang bukunya enggak? Teman-teman peserta. Rata-rata belum ada, Ustadz. Oke. Kalau gitu tetap saksikan di sini ya. Insya Allah ini bahasa Arab. Nanti ada sedikit sudah saya sedikit akan diterjemahkan insya Allah. Baik. Qala Rasulullah SAW, mengawali bab ini beliau membuka dengan hadis Nabi SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Penuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Dalam hadis yang lain hanya sampai muslim saja. Gitu. Dan dikatakan oleh para ulama yang lebih mendekati sampai kata muslim saja. Karena penyebutan muslim ini bukan berarti tanpa mewajibkan kepada muslimah, tetapi penyebutan kata muslim di sini sudah mewakili juga untuk muslimah. Ala kulli hal, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Yang namanya kewajiban itu adalah harus dikerjakan. Harus dikerjakan karena ilmu itu nanti menjadi pembeda antara orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti. Dan tidaklah sama antara orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Baik dalam kehidupannya maupun dalam amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan dalam Al-Quran mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang berilmu dan orang tidak berilmu? Pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah meminta kita berpikir. Tentu jawabannya tidaklah sama antara orang berilmu dan orang tidak berilmu. Yang mana orang berilmu itu lebih baik kedudukannya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, wal farqu bainal alimi wal abidi kal farqi bainal qamari wa sairil kawakib. Perbedaan antara orang yang berilmu dan ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Rajin sholat, rajin ngaji, sedekah dan lain sebagainya, baca Quran, tapi tanpa ilmu. Kal farqi bainal qamari wa sairil kawakib, kata Nabi. Perbedaannya bagaikan bulan dan gugusan bintang. Ahli ilmu, orang yang punya ilmu, satu itu bagaikan bulan itu. Dan selebihnya yang ahli ibadah tanpa ilmu itu seperti bintang-bintang yang dia banyak tapi tidak bisa menerangi bumi karena jaraknya yang begitu jauh. Berbeda dengan ilmu. Orang yang berilmu atau berbeda dengan bulan gitu ya. Berbeda dengan bulan dia menjadi dekat. Nah, inilah gambaran berilmu dan tidak berilmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat cinta kepada kita semua karena ilmu itu sangat mendatangkan manfaat buat kita semua, bermanfaat buat kita semua. Segala hal bisa diraih dengan ilmu.
Maka dari itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agar kita mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu sendiri hakikatnya adalah sebagai sebuah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Karena Allah ingin hambanya itu menjadi makhluk yang mulia. Menjadi makhluk yang terpuji. Mulia bukan dengan harta. Terpuji bukan dengan kedudukan, tapi dengan ilmu. Yang mana dengan ilmu itu, harta dan kedudukan bisa ia miliki. Begitu ya. Nah, inilah talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan juga muslimah. Tetapi dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji, i'lam bi annahu la yuftaradu 'ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Meskipun teman-teman sekalian, meskipun menuntut ilmu itu adalah wajib, karena kan hadis ini mengatakan seperti itu, i'lam, tapi ketahuilah bi annahu bahwasannya la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin, tidak diwajibkan pada setiap muslim dan muslimah talabu kulli ilmin, untuk mempelajari semua ilmu, tidak. Meskipun menuntut ilmu itu wajib. Begitu. Karena kan ilmu itu banyak ya. Ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak dalam konteks kampus misalkan. Teman-teman yang ada di kampus, mata kuliah banyak. Ilmunya beragam. Kemudian penjurusan berbeda. Fakultas berbeda. Gitu kan. Kemudian rumpun berbeda dan sebagainya. Dan ternyata ilmu itu luas. Kalau kita gambarkan dalam dunia kampus kita aja, ada rumpun sosial, ada rumpun eksak misalkan. Kemudian nanti di rumpun sosial terbagi lagi. Ada fisip, ada ekonomi dan segala macam. Kemudian rumpun eksak, ada MIPA dan lain sebagainya. Di MIPA sendiri nanti terbagi lagi. Ada fisika, ada kimia, ada matematika, biologi, nanti terbagi lagi dan segala macam. Ternyata ilmu itu luas. Karena itulah kita nggak mungkin menuntut ilmu, seluruh ilmu kita mempelajari, tidak mungkin. Nah, makna thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim ini, kata beliau, tidak lantas menjadikan kita menuntut semua ilmu. Karena tidak wajib kita menuntut semua ilmu. Wa innama yuftaradu thalabu ilmil hal. Akan tetapi yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang paling dibutuhkan oleh kita. Dalam hal ini ditafsirkan oleh para ulama, ilmul hal di sini adalah ilmu din, yaitu ilmu agama. Maka ilmu agama yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya. Kama yuqal, sebagaimana diungkapkan, afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. Wa afdalul amali hifdzul hal, dan sebaik-baik amal adalah mengamalkan agama. Begitu. Mengapa ilmu agama wajib dipelajari? Karena tidak bisa kita menjalankan nilai-nilai agama tanpa kita punya ilmunya. Ada perkataan yang sangat hebat diucapkan oleh seorang panglima yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Man abadallah, barang siapa yang beribadah kepada Allah, siapa saja yang menyembah Allah, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi ibadahnya tanpa ilmu. Kana ma yufsidu, kemungkinan rusaknya amal itu aktsaru mimma yuslih. Itu lebih besar, lebih banyak daripada kemungkinan baiknya. Artinya apa? Ini menggambarkan tentang betapa besarnya peran ilmu untuk menunjukkan baik atau buruknya amal seseorang. Dan baik atau buruknya agama seseorang juga tergantung dengan sejauh mana kepahaman dia akan agamanya. Begitu. Nah, itulah ilmu hal. Wa yuftaradu ala muslim talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Nah, karena menuntut ilmu agama itu wajib, maka wajib juga bagi seorang muslim untuk
mempelajari hal-hal yang bisa menunjang kewajiban dia. Mempelajari ilmu agama itu wajib, dan apa-apa yang bisa mengantarkan kita kepada mempelajari ilmu agama itu wajib. Fi ayyi halin kana, dalam kondisi apapun, fa innahu la budda lahu minas shalah fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa fi sholatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhu shalah. Sebagai sebuah pengumpamaan kata beliau. Salat itu adalah sebuah keniscayaan atau keharusan dan kewajiban bagi seorang muslim. Artinya, seorang muslim itu mesti melaksanakan sholat. Dan sholat itu kan tidak langsung sholat, tetapi ada pengantarnya. Nah, pengantarnya atau segala hal yang bisa menunjang kita melaksanakan sholat, itu wajib juga kita kerjakan. Contohnya apa? Wudhu. Maka kalau ditanya, saya sambil nanya-nanya ya, boleh ya. Nanya-nanya kalau salah nggak apa-apa, nanti sama-sama diperbaiki. Sambil saya nanya, misalkan, Mbak Roziah, kira-kira apa hukum wudhu? Ada nggak Mbak Roziah? Iya, Ustaz. Apa hukum wudhu menurut Mbak Roziah? Hukum wudhu itu tergantung pada niatnya, pada tujuannya. Kalau misalkan kita akan sholat, maka wudhu itu wajib. Terus? Tetapi kalau misalnya kita mau membaca Al-Quran, wudhu, takut salah, Ustaz. Nggak apa-apa, jawab aja. Oke, yang lain bisa bantu barangkali Mbak Nurfil Laili. Apa pendapat Mbak Nurfil Laili? Apa hukum bersuci atau hukum wudhu dan sebagainya? Halo? Satu lagi deh saya sebut ya. Saya ke ini banyak perempuannya ya. Iya. Mas Sandi Mulyadi. Apa hukum wudhu atau hukum bersuci? Halo? Suara saya masuk gak ya? Mas Amar, suara saya masuk gak? Masuk, Ustaz. Oh, berarti Mungkin dia agak berhalangan buat mic-nya kali. Oke, jadi begini teman-teman sekalian. Contohnya adalah wudhu. Wudhu itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Saya sekarang mau wudhu, boleh nggak? Boleh. Saya dapat pahala nggak? Dapat pahala. Saya sekarang nggak mau wudhu, boleh nggak? Boleh. Dosa nggak saya? Enggak. Jadi wudhu itu sunnah. Tetapi ketika kita mau sholat, sholat itu mensyaratkan bersuci. Maka kita wajib dalam keadaan suci. Maka ketika kita mau sholat, wudhu yang hukumnya adalah sunnah berubah menjadi wajib. Karena kita nggak bisa melaksanakan sholat tanpa kita sudah dalam keadaan berwudhu. Nah itulah maksud daripada kondisi apa-apa yang bisa menunjang kewajiban, maka dia jadi wajib juga untuk kita kerjakan. Kan ini kan perkataan beliau seperti itu ya. Jadi wajib. Wa yajibu alaihi biqadri ma yu'addi bihi iqamatil wajib. Wajib untuk meraihnya sebatas sampai kewajiban itu bisa tertunaikan. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardun. Apa yang menjadi perantara menuju yang wajib dia menjadi wajib. Wa yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajib. Ada kaidah dalam ilmu qaidul fikhi disebutkan oleh para ulama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa al-wajib. Apa-apa yang bisa menunjang kewajiban, maka dia bisa menjadi wajib hukumnya. Begitu ya. Nah, orang pengen masuk surga, maka wajib harus melaksanakan amal. Pengen menjadi ahli agama, maka orang yang pengen menjadi ahli agama ya, yang pengen ya, maka mempelajari bahasa Arab itu wajib. Mengapa? Karena agama ini bisa dipelajari dengan bahasa Arab. Teks-teksnya bahasa Arab. Kalau orang yang mempelajari agama bukan ingin menjadi ahli agama, tapi sebatas dia mengetahui, maka tidak perlu dia berbahasa Arab. Dia cukup melihat bagaimana penafsiran para ulama dari negeri asalnya.
Tergambar ya maksud saya? Begitu. Saya misalkan pengen jadi ahli agama, saya harus bisa bahasa Arab. Gitu, mempelajarinya. Nah, kurang lebih begitulah gambarannya. Wa kadzalika fi shaumi, begitu juga puasa gitu. Wa zakah, begitu juga zakat. Wa in kana lahu mal wal hajj in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu in kana yatajiru min tijarah. Jadi apa-apa yang menjadi penunjangnya meski ditunaikan, meski dikerjakan. Puasa, zakat, jual beli dan segala macam. Qila li Muhammad, ada perkataannya Muhammad bin Hasan atau diungkapkan juga kepada beliau, ditanya, ala tusannif kitaban fi zuhdi, kenapa engkau tidak mengarang kitab dalam bab zuhud? Ya. Kenapa tidak menuangkan kitab dalam ilmu zuhud, tidak membuat kitab dalam ilmu zuhud? Qala, kemudian dijawab oleh beliau, sonaftu kitaban fil buyu, aku telah menulis kitab jual beli gitu. Aku telah menjual mengarang kitab jual beli. Apa maksudnya? Kenapa jawabannya jual beli, buyu, padahal yang ditanya adalah zuhud? Karena kata beliau, maksud beliau, az-zahid man yataharrazu an syubhat wal makruhat fi tijarah. Karena kata beliau, yang dimaksud dengan zuhud itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari perkara-perkara subhat di dalam muamalah jual beli. Maka sudah terwakilkan dengan buyu. Kalau orang mengerti ilmu buyu, maka dia akan sampai kepada zuhud. Nah, ini maksud daripada pelengkap sampai kepada wajib zuhud itu mesti, maka keniscayaan mengetahui subhat itu adalah keniscayaan. Kayak gitu. Sama kayak gambaran sholat tadi. Ini beliau menyebutkan berbagai macam contohnya. Gitu ya. Berbagai macam contoh menggambarkan betapa penting kita menguasai hal-hal yang bisa menunjang kita mengerjakan kewajiban kita. Begitu. Kemudian wa kadzalika fi sa'iril mu'alamati wal hiraf. Jadi begitu juga dalam urusan muamalah, terhindar dari subhat, maka kita perlu mengetahui. Maka saya mengarang kitab buyu ini, kitab jual beli ini sama saja saya mengarang kitab zuhud. Karena begitu. Karena memang malayatimul wajibu illa bihi bahwa al-wajib. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruz anil harami fi alil harami fihi. Dan siapa saja yang menyibukkan diri dia dengan suatu kebaikan, suatu urusan berupa muamalah misalkan, maka wajib bagi dia untuk mengetahui hal-hal yang bisa menyelamatkan dia dari hal-hal yang ada haram pada urusan itu. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Dan begitu juga penting bagi dia mempelajari ilmu tentang hati, tentang jiwa seperti tawakal, taubat, rasa takut, keridhaan dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau ingin memahami jual beli, ingin zuhud, maka dia harus tahu apa yang menjadikan dia haram, menjadikan jual beli itu terlarang, riba dan segala macam. Tujuannya apa? Bukan untuk melakukannya, tapi tujuannya adalah agar dia terbebas dari hal-hal buruk tersebut. Sehingga ada ungkapan dari para ulama, ta'alam tusyirra laysa lisyirri. Aku mempelajari keburukan bukan berarti aku ingin melaksanakan keburukannya. Tetapi aku mempelajarinya agar aku tahu yang mana yang buruk sehingga aku bisa menghindarinya. Kurang lebih begitu. Maka disinilah digambarkan oleh Imam Zarnuji tentang ilmu itu wajib dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepada wajib itu juga wajib untuk dikerjakan. Salat itu wajib, maka berwudu itu jadi wajib. Berwudu itu wajib kalau untuk sholat, maka belajar tentang wudu itu jadi wajib. Sholat itu wajib, maka belajar tentang cara sholat itu adalah kewajiban. Maka dari itu dijelaskan tadi di awal oleh beliau, laisa kulla ilmin, bukan semua ilmu yang wajib kita pelajari, tapi ilmu hal yaitu ilmu agama. Jadi kalau ditanya apa ilmu paling pelajari, ilmu agama. Atau ilmu-ilmu yang dia menjadi penunjang dalam urusan agama, karena amal yaitu ilmu wajib illa bihi fa huwa wajib.
Ada ilmu-ilmu yang dia secara langsung tidak memiliki korelasi dalam urusan keagamaan. Seperti misalkan ilmu fisika, ilmu matematika. Dan ini kan bukan termasuk cabang ilmu agama. Beda dengan fikih, tafsir, tauhid, dan lain sebagainya. Tetapi dia bisa menjadi satu buah nilai keagamaan manakala digunakan untuk urusan keagamaan. Ilmu arsitektur dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. إذ هو المختص بالإنسانية لأن جامع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجرأة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم. Kemuliaan ilmu itu tidak ada satupun yang membantahnya. Tidak ada satupun yang meragukannya. Semua sepakat kalau ilmu itu punya kemuliaan. Gitu ya. Lantas ada yang bertanya, kenapa semua orang tahu bahwasanya ilmu itu mulia, ilmu itu penting, tapi tidak semua orang bisa tergerak untuk menuntut ilmu. Nah, itulah yang dikatakan perlunya furqan dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan kenapa kok semua orang tuh tahu kalau mencuri itu nggak boleh. Benar nggak? Dilarang oleh hukum agama dan hukum negara. Tapi mengapa masih banyak yang mencuri? Apakah si pencuri itu dia tahu kalau mencuri itu salah? Dia tahu. Tapi mengapa? Dia baru sebatas tahu tapi tidak mendapatkan hidayah untuk tergerak mencarinya. Sama seperti orang yang tahu ilmu itu punya kemuliaan, tapi kenapa dia tidak ilmu, dia tidak mendapatkan hidayah untuk meraih ilmu itu. Nah, hidayah itulah bisa diraih dengan yang namanya furqan. Furqan itu kemampuan membedakan antara hak dan batil dan memilih yang hak dari yang batil. Gitu ya. Seperti itu. Dan itu salah satunya diberikan buat orang yang bertakwa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, akanlah akan diberikan furqan oleh Allah Ta'ala. Wa bi adharullah Ta'ala fadla Adam alaihissalam. Dan dengan ilmu juga lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kemudian memuliakan Nabi Adam atas seluruh makhluk yang lainnya. Seperti malaikat. Gitu ya. Wa amruhum bisujudilahu. Dan bahkan karena Allah memuliakan manusia atas malaikat, malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tahu kan kisahnya ya, dalam surah Al-Baqarah digambarkan. Kenapa malaikat sujud? Ini sebagai sebuah bentuk bukan peribadatan, tapi bentuk penghormatan kepada makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang menjadikan makhluk ini mulia, manusia ini mulia? Karena ia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama syaraful ilmi biqauni wasilatan ilal birri wa taqwa. Dan ilmu juga dia dikatakan mulia, menjadi sebab mulia karena dia menjadi sebuah sarana untuk meraih kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi bihi yastahiqqul karama indallahi ta'ala, yang dengannya dia bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah wa sa'adah al-abadiyah, dan juga kebahagiaan yang abadi. Jadi dari gambaran ini, apa yang menjadikan ilmu itu mulia? Yang pertama, tidak ada satupun meragukan. Kemudian ilmu itu hanya dikhususkan oleh Allah kepada manusia, tidak pada makhluk lainnya. Adapun sifat selain ilmu kayak keberanian, rasa takut dan sebagainya semuanya miliki. Kemudian ilmu ini juga yang menjadi sebab Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat diminta bersujud kepadanya. Kemudian ilmu ini juga menjadi mulia karena dia sarana agar kita bisa bertakwa. Tidak bisa kita bertakwa kecuali kita dengan ilmu. Begitu. Maka ilmu itu wajib bagi orang-orang yang ingin memiliki gelar takwa. Itu orang-orang yang memiliki sifat takwa dalam kehidupannya. Alladzi bihi yastahiqqul karama indallahi ta'ala. Dan juga ilmu itu menjadi mulia karena dia menjadi sebab seorang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa sa'adatul abadiyah, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi untuk sampai sini saja sudah cukup menggambarkan betapa kita itu butuh pada ilmu. Sehingga ada ungkapan begini. Saya ingin menyampaikan satu ungkapan yang sering diungkapkan. Bahwasanya inna nahnu nahtaju ilal ilmi. Wa hajatuna ilal ilmi akbaru min hajatina ila ta'ami wa syarabi. Fa inna ta'ama wa syaraba
nahtaju ilaihi ma fi kulli yawmin marra aw marrataini wa amal ilm nahtaju ilaihi fi kulli yawmin wa makanin wa zamanin gitu. Jadi kita itu butuh kepada ilmu. Dan kebutuhan kita kepada ilmu bahkan itu lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum kita. Kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita pada makanan dan minuman. Mengapa? Fa'inna to'ama wa syaraba. Karena makan dan minum itu nahtaju ilaihi ma fi kulli yawmin marratain. Kita cukup untuk makan sekali atau 2 kali. Begitu juga dengan minum dalam sehari. Sehari kita sekali atau 2 kali makan cukup. Sehari kita sekali atau 2 kali minum cukup. Terlepas dari kurangnya air dan segala macam. Wa amal ilmu, adapun ilmu, nahtaju ilaihi fi kulli yaumin wa makanin wa zamanin. Dia butuh pada setiap hari, setiap tempat, dan setiap detik. Kita butuh kepada ilmu. Bahkan untuk makan aja butuh ilmu. Benar nggak? Kan kita untuk makan butuh ilmu. Gimana caranya ngambil makanan? Bagaimana caranya menyuapi? Kenapa anak kecil tidak bisa? Karena dia tidak punya ilmunya salah satunya. Perlu disuapin. Belum tahu cara memilih makanannya dan sebagainya. Kalaupun berantakan karena dia belum paham. Artinya untuk makan aja butuh ilmu. Untuk tidur aja butuh ilmu. Untuk kuliah butuh ilmu. Dan semuanya butuh dengan ilmu. Makanya tadi saya ungkapkan nahtaju ilaihima wa hajatuna ilaihi wa nahnu ahwaju ilaihima min ta'amil syarab. Dan kita lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makanan ataupun minuman. Artinya ilmu itu adalah sebuah kebutuhan kita. Dan dia akan memberikan kita as-sa'adah al-abadiyah. Kebahagiaan yang abadi, kekal. Kemudian ada sebuah bait dikutip oleh Ibnu Zarnuji. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun unan li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Tafaqqah fa innal faqih fatafaqqah fa innal fika afdalu qaidin ilal birri wat taqwa afdalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyadu ala syaitani min alfi abidi. Lihat, sampai wasiat ini diungkapkan karena begitu besarnya kedudukan ilmu. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahli. Menuntut ilmu lah engkau. Karena ilmu itu menjadi penghias bagi pemiliknya. Ilmu itu menjadi penghias. Hiasan. Rumah itu ada hiasan. Warnanya putih, merah, dan lain sebagainya. Maka warna atau perhiasan bagi diri seseorang itu adalah ilmunya. Bukan kalungnya, perhiasannya, bukan ketampanannya, bukan. Tetapi yang lebih utama perhiasan itu adalah ilmunya. Semakin berilmu, semakin indah dia dipandang oleh mata. Wa fadlun wanun likulil mahabidi. Dan sebagai sebuah kelebihan bagi manusia dan tanda orang-orang yang terpuji. Gitu ya. Itulah ilmu. Semakin berilmu, semakin dipuji dia. Semakin dihormati. Meskipun dia bukan dari kalangan bangsawan. Meskipun dia bukan dari kalangan hartawan. Tetapi dia menjadi mulia dihargai oleh banyak orang di dunia karena ilmu yang dikuasainya. Karena itu kun mustafidan kulla yaumin ziyatan. Dia datang. Jadikanlah setiap hari itu ilmu yang selalu bertambah. Wasbah fi buhuril fawaidi. Dan berenanglah engkau di lautan kebermanfaatan. Berenanglah di lautan kebermanfaatan. Jadilah orang yang selalu menambah ilmunya. Agar engkau tadi punya perhiasan diri. Dan engkau menjadi orang yang dilebihkan. Dan engkau menjadi sebab untuk meraih pujian dan kehormatan dari manusia. Bukan berarti dipuji tapi dihargai. Tafaqqah fa inal fika afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa afdalu qasidi. Pelajarilah ilmu agama. Nah, sebab ilmu agama itu adalah sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik pengantar, sebaik-baik pengarah menuju kebaikan dan ketakwaan wa afdalu qasidi, dan dia adalah jalan penengahan, jalan yang paling tengah, itu jalan yang paling selamat meraih kebahagiaan. Huwal alamul hadi ila sunanil huda.
dia adalah sebagai sebuah pengarah agar kita bisa sampai kepada sunnah yang mulia, petunjuk yang mulia. Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Ilmu itu juga menjadi penolong, menjadi penyelamat bagi kita dari berbagai macam keresahan jiwa. Jadi kalau antum sering galau, salah satunya karena nggak punya ilmu. Kalau kita sering galau, salah satu solusinya adalah segera pelajari ilmu. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Nah, ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh hadis Nabi tadi. Kalau Nabi mengatakan wal farqu bainal alimi wal abidi kal farqi bainal qamari wa sairil kawakib, perbedaan antara orang yang berilmu dan orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, perbedaannya bagaikan bulan dan gugusan bintang. Tetapi kalau bahasa syair di sini disebutkan fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, ada orang yang ahli agama dan dia wara' itu asyaddu ala syaitan, lebih ditakuti oleh setan min alfi abidi, daripada orang yang ahli ibadah meskipun jumlahnya 1000 orang. Ada 1000 ahli ibadah, setan lebih takut kepada satu orang yang berilmu. Lu bisa bayangin itu? Satu orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada ada 1000 orang ahli ibadah namun tanpa ilmu. Dan ini sangat relate ya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah saya singgung. Hadisnya sebenarnya hadis panjang. Hadis dari Abu Darda. Hadisnya panjang, riwayat Imam Ahmad tentang ilmu. Saya bacakan hadisnya. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma'. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma'. Wal farqu bainal alimi wal abidi al farqi bainal qamari wa sairil kawakib. Innamal ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yarithu dinaran wala dirhaman innama warasu al ilma. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Lihat, gitu ya. Barang siapa yang berjalan dengan tujuan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkannya untuk sampai kepada surga Allah. Wa innal malaikata, dan para malaikat itu la tadhu ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna, akan membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Jadi konteks hadis ini, manfaat menuntut ilmu yang pertama apa tadi? Jalan menuju surga. Jalan pintas menuju surga. Yang kedua adalah malaikat akan membentangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Dan diriwayatkan bahwasannya sayapnya malaikat itu dari ufuk barat hingga ufuk timur. Dan malaikat membentangkan sayapnya agar kita bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Dan orang yang berilmu itu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Semua makhluk Allah, hewan, tumbuhan, itu akan meminta ampunan, berdoa bagi orang yang berilmu. Hatta hitanu filma, sampai ikan yang ada di dasar lautan. Jadi ikan yang lagi berenang itu berdoa, ya Allah, ampunilah fulan, ya Allah maafkanlah fulan, ya Allah maafkan kesalahan fulan, itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta hitan filma, sampai ikan yang ada di dasar lautan. Wal farqu bainal alimi wal abidi, perbedaan antara orang berilmu dan ahli ibadah namun tanpa ilmu, kal farqi bainal qamari wa sairil kawakib, perbedaannya bagaikan bulan dan gugusan bintang. Wa innamal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewarisnya Nabi, wal anbiya lam yurithu dinaran wa dirhaman, dan Nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, innama warasu al ilma, kan tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mewarisi ilmu maka dia mewarisi keuntungan yang sangat besar. Itu konteks hadis itu. Dan sesuai salah satu penggalannya dengan kutipan syair yang kelima, bait yang kelima. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyadu ala syaitani min alfi abidi. Ada satu orang ahli ilmu yang wara gitu ya, itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah.
Ini menunjukkan tentang kedudukan ilmu. Biar tidak boring barangkali sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Sebelum saya lanjutkan bacakan dan saya jelaskan penggalan isi buku yang lainnya. Biar waktu tidak habis oleh pemaparan. Kalau ada yang ingin bertanya dulu silakan. Saya berikan kesempatan kalau ada. Kalau tidak ada maka akan saya lanjutkan. Ya, silakan teman-teman. Itu ada masuk, Ustaz, di kolom chat. Ada yang bertanya, waro itu apa, Ustaz? Mana chat ya? Coba. Iya. Chat-chatnya di mana lihat ya? Sebentar. Terus saya bantu bacakan. Ya dia kebuka sih. Ada. Waro itu apa, Ustaz? Waro itu, teman-teman, jadi dia sebuah sikap yang dia itu apa namanya sampai orientasi kepada dunia itu tidak besar. Waro itu orang yang sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Waro itu orang-orang yang seolah-olah didorong untuk dunia pun dipaksakan dia tidak mau karena sudah menikmati urusan keagamaan. Jadi dia mirip dengan zuhud. Mirip dengan zuhud, sikap waro itu sikap yang lebih mengutamakan urusan akhirat dia, urusan pribadian dia, gitu ya, akan urusan dunia. Bukan berarti dia tidak butuh. Dia bisa jadi dia orang kaya, bisa jadi dia orang yang punya kedudukan. Tetapi kebanggaan dia bukan pada itu, kebanggaan dia lebih kepada urusan amal ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang waro yang lebih ditakuti oleh setan, faqihan wahidan mutawarri'an. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira apa yang salah ketika seorang yang berilmu belum bisa mengamalkan ilmunya? Jadi ada teman-teman, kalau saya sering menyebutnya begini, ada yang namanya tahu, ada yang namanya paham. Ada yang tahu, ada yang sampai paham. Nah, untuk sampai mengamalkan itu, kita bukan sekedar butuh tahu, tapi kita butuh yang namanya paham. Ya, butuh yang namanya kepahaman akan ilmu. Nah, banyak orang baru sekedar tahu. Contohnya tadi, para penjahat itu dia mengerti kok jahat itu. Coba antum tanya ke orang yang ditahan itu. Sebelum kamu melakukan kejahatan, koruptor, sebelum kamu berkorupsi, kira-kira tahu nggak korupsi itu dilarang? Tahu mereka. Tahu dilarang agama, dilarang negara, tahu mereka. Sebelum orang yang melakukan tindakan kriminal, mencuri, memperkosa, dan sebagainya. Kita tanya kepada mereka, kita buat survei kecil-kecilan. Mohon maaf, sebelum kalian melakukan perbuatan tersebut, kira-kira tahu nggak kalau itu salah? Mereka tahu. Tapi pertanyaannya mengapa mereka masih melakukannya? Karena baru sekedar tahu, belum sampai kepada tingkat paham. Gitu ya. Nah, paham itu adalah lebih dari sekedar pengetahuan. Makanya yang kita minta kepada Allah salah satunya adalah kepahaman. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu dan tambahkanlah kepahaman kami. Orang-orang di luar kita, di luar Muslim pun tahu Allah itu satu. Pun tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kan oleh Allah, wa idza sa'alahum. Ketika kalian bertanya kepada mereka. Di antara penggalannya man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka akan jawab Allah. Tapi mereka baru tahu, belum sampai kepada paham ada konsekuensi dari sekedar tahu kalau yang menciptakan adalah Allah. Gitu ya. Jadi butuh kepahaman. Nah, kepahaman itu bisa diraih dengan banyak hal. Di antara dua hal yang paling mendasar adalah ikhlas dan furqan. Ma laisa lillahi la yanfa' wa la yadum. Bahasa Ibnu Taimiyah. Siapa yang mengerjakan bukan karena Allah tidak bermanfaat dan tidak bertahan lama. Jadi kalau ingin bermanfaat ilmunya, maka karena Allah. Kemudian diterangkan juga Furqan, bahasa surah Al-Furqan, surah Al-Anfal
In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, berikan furqan. Nah, furqan itu kemudian mampu membedakan antara hak dan yang batil. Jadi agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bukan sekedar tahu adalah benarkan orientasi kita dalam menuntut ilmu, benarkan cara kita dalam menuntut ilmu. Benar niatnya, benar caranya, maka akan benar juga hasilnya. Gitu. Maka kalau kita salah niatnya, orientasinya, salah caranya, akan salah pula hasilnya. Itulah yang digambarkan oleh Imam Az-Zarnuji. Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi yajtahiduna wa la yasiluna ilal ilmi. Kan gitu bahasa tadi ya. Aku lihat banyak penuntut ilmu itu sungguh-sungguh, udah totalitas, tapi kok nggak sampai kepada ilmu. Wa la yasulu ila manafihi, tidak sampai juga kepada manfaat ilmu. Itu kan wala halawati, dan juga pada manisnya, buahnya ilmu. Kenapa? Karena salah niatnya, salah caranya. Nah, dalam kitab ini salah satunya kita sedang memperbaiki niat kita dan cara kita agar dalam menuntut ilmu itu bukan saja kita sampai tahu oh begini, oh begitu, tetapi sampai kita tergerak gitu ya untuk mengubah pengetahuan kita menjadi pemahaman dan pengamalan. Begitu kurang lebih ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa kadzalika yaftaradul ilmu fi sa'iril akhlaqi. Nah, jadi selain ilmu yang tadi wajib untuk bisa menjalankan agama kita, ilmu yang wajib bisa menunjang kegiatan keagamaan kita, ada hal lain yang juga wajib kita pelajari. Apa itu? Yaitu pengetahuan tentang akhlak. Seperti jud. Jud itu baik ya, baik hati. Wal bukhl, tentang bakhil. Bukan agar kita bisa jadi bakhil, tapi kita bisa menghindari bakhil. Wal juban, penakut, rasa takut. Wal jur'ah, gitu ya, berani, watakabur, dan lain sebagainya. Kita penting. Mengapa kita penting? Agar la yumkin at-taharruz anha ila bi ilmiha, karena kita tidak mungkin menghindari perbuatan buruk, akhlak buruk kecuali dengan mengetahuinya. Wa alima ma yudadduha, dan kita mengetahui kebalikan dari keburukan itu. Lawan dari bohong, misalkan jujur. Nah, kita tahu gimana bohong, maka kita menghindari, dan sehingga kita memahami juga jujur dan kita bisa mengerjakannya. Wa fayaftaridu ala kulli insanin ilmuha, dan setiap manusia bahkan itu penting untuk bisa memahami tentang akhlak. Akhlak ini penting, teman-teman sekalian, karena salah satu tujuan dihadirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah karena memang untuk memperbaiki akhlak manusia. Inna bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, maka menampilkan akhlak yang indah itu adalah sebuah kemestian, sebuah keniscayaan yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan kita perlu mempelajarinya. Dan akhlak ini sebenarnya juga adalah buah daripada ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin baik akhlaknya. Saat ada orang yang punya ilmu, tapi dia kok akhlaknya berantakan, kacau balau, ngomongnya kasar misalkan, dan segala macam. Bagaimana pendapatnya Ustaz? Bisa jadi orang seperti itu belum dikatakan berilmu. Karena orang yang berilmu sesungguhnya itu adalah orang yang takut kepada Allah, sehingga dia tergerak untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggambarkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hambanya yang berilmu. Nah, rasa takut, ilmu itu berarti mendatangkan rasa takut kepada Allah. Sebagaimana ilmu juga mendatangkan motivasi untuk beramal karena Allah. Gitu ya. Jadi kita juga bisa ngecek nih ilmu kita. Ilmu kita udah benar nggak nih? Jangan-jangan kita yang digambarkan oleh Imam Az-Zarnuji. Sungguh-sungguh, rajin belajar, kemudian menuntut ilmu di mana-mana, tapi kita nggak sampai kepada ilmu. Salah satu tandanya apa? Berakhlak. Gitu ya. Karena buah dari ilmu itu adalah amal dan juga akhlak.
Kalau kita nggak beramal, kalau kita nggak berakhlak, bisa jadi kita hanya sekedar pengetahuan saja yang kita miliki. Baru sekedar tahu, tapi belum sampai kepada paham sehingga menjadikan dia mampu dan mau bergerak. Gitu ya. Waqad sannafa Syekhul Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim rahimahullah kitaban fil akhlaq wa ni'ma masannaf fa yajibu ala kulli muslimin hifdzuha. Ini hanya kasih kabar bahwasanya ada kitab yang dikarang oleh Nasiruddin Abdul Qasim tentang akhlak. Kita diarahkan untuk mau membacanya. Dan sebenarnya banyak, bukan sekedar buku itu ya. Dan ciptaan ulama kita pun banyak. Kalau di Indonesia itu ada ulama namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Dia punya karangan buku berjudul Nasoihul Ibad. Gitu ya. Nasihat-nasihat buat hamba. Gitu. Ini penting juga. Gitu. Nasihat untuk hamba. Kajian tentang hati. Kajian tentang akhirat. Ini penting untuk kita ketahui. Wa amma hifdzu ma yaqau fil ahanin fa fardun ala sabilil kifayah. Nah, kalau tadi kan yang wajib apa, ilmu apa tadi? Kan ilmu tuh kita menuntut ilmu wajib ya. Menuntut ilmu itu wajib kata beliau tadi mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kata beliau tidak semua ilmu yang wajib dipelajari. Kan gitu ya. Yang dipelajari wajib dipelajari apa? Ilmu agama, ya kan? Kemudian ilmu yang bisa menjalankan agama dan ilmu yang bisa membuahkan agama itu akhlak. Kan gitu kan kurang lebih. Nah, kalau ada ilmu yang tidak mesti kita kerjakan setiap saat, nah, adapun mempelajarinya ilmu yang ahanin yang hanya di momentum saja di waktu-waktu tertentu, fardun ala sabili kifayah. Itu juga wajib kita pelajari, tetapi wajibnya wajib kifayah. Mempelajari sholat, maka wajibnya wajib ain. Tadi itu yang klasifikasi pertama. Kalau klasifikasi ini fardun kifayah, yang mana idza qama bihil abdu fi baldatin saqata anil baqin. Yang mana jika ada sebagian dari masyarakat dalam sebuah negara yang mempelajarinya, maka jatuhlah dari kewajiban yang menimpa sebagian yang lainnya. Fa in lam yakun fil baldah man yaqumu bihi ishtaraku jami'an minal ma'azim. Tapi kalau satu kampung, satu daerah itu tidak ada yang mempelajarinya, maka seluruhnya juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu 'alal imami an ya'murahum bidzalika wa yujbiru 'alal bait 'ala dzalika. Karena itu pemimpin di situ harus mewajibkan untuk sebagiannya pelajari. Contohnya apa? Mempelajari ilmu tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah hukumnya apa? Wajib. Tapi wajibnya kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari, yang tahu udah cukup. Tapi kalau nggak ada yang pelajari, semuanya dosa. Gitu ya. Semuanya dosa. Nah, berbeda dengan ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, wajib kita. Tapi kalau ilmu tentang sholat jenazah, ya karena nggak semua harus pemelaksanaan jenazah, ya, pengurusan pemusalaran, gitu, pemulasaran. Kemudian maka sampai pemimpin di wilayah itu bisa harus menyuruh bahkan sebagian masyarakatnya untuk mempelajarinya. Agar ada orang yang bertugas untuk melaksanakannya. Kila inna ilma ma yaqa'u nafsi min ahwali bimanzalati ta'am alladzi la budda min dzalika. Ilmu yang itu yang meski dia ada pada diri dia untuk segala hal seperti sholat. Ya. Tadi ilmu sholat, ilmu tentang zakat, tentang baca Quran, itu bimanzilati ta'am. Yang itu kedudukannya seperti makanan buat kita. Labu dari kuli wahid min zalika, yang mana kita semua butuh makanan. Gitu kan? Wa ilmu ma yaqau fi al-ahayin, adapun ilmu yang hanya dibutuhkan pada momentum tertentu saja, bimanzilati dawa, itu bagaikan obat. Kenapa obat? Yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqat, yang dibutuhkan pada waktu tertentu saja. Kan kita nggak minum obat setiap hari ya. Kapan kita minum obat? Ya kalau kita sakit. Kan gitu kan? Kalau kita sakit minum obat. Tapi kalau udah sembuh apa minum obat? Nggak usah. Tapi kalau antum makan, antum kapan makan? Antum mau sakit, antum mau sehat, antum makan. Nah gitu. Itu kedudukan ilmu yang wajib. Tapi fardhu kifayah itu seperti minum obat.
Ini filosofi beliau. Kemudian wa ilman nujumi bi manzilatil marad. Adapun ilmu perbintangan itu bagaikan penyakit. Gitu ya. Ta'allamu haram, mempelajarinya enggak boleh. Li'annahu yadur wa la yanfa. Enggak ada manfaatnya. Wal harbu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mungkin, dan kabur dari ketetapan Allah tidak mungkin. Tapi kemudian ada yang diperbolehkan, ilmu perbintangan sebatas tahu arah kiblat. Kemudian seperti ilmu yang bukan ramalan ya, tapi ilmu sampai dengan pengetahuan seperti BMKG. Itu kan masih ilmu nujum. Tapi kemudian diperbolehkan oleh para ulama karena itu dengan ketetapan pengetahuan bisa ditetapkan. Bukan ilmu yang dengan ramalan bintang yang hanya dibuat semaunya, perdukunan dan lain sebagainya. Fa in bagi likulli muslimin an yashtagila fi jami awqati bi dzikrillah. Karena itu setiap muslim hendaknya menyibukkan diri dia untuk berzikir kepada Allah, wa doa dan juga berdoa, wa tadarru, kemudian menundukkan diri, memasrahkan diri kepada Allah, wa qiraatil Quran, membaca Quran, wa sadaqat dan banyak bersedekah, wa yas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyah fid dini wal akhirah, dan meminta juga kepada Allah maaf dan kesehatan dunia dan di akhirat, liyasunahu Allah ta'ala anil bala'i wal afat, agar Allah membentengi dia dari macam mara bahaya dan kerusakan. Fa inna man ruziqa dunya lam yuhrimil ijabah. Man ruziqa du'a, barang siapa yang terhalang doanya, maka dia akan terhalangi pengabulannya. Fa in kana al bala'u muqaddaran yusibu ma la mahala walakin yusiruhu Allah ta'ala alaihi wa yarzuquhu sabra bi barakati du'a. Nah, intinya di dalam nasihat ini Imam Zarnuji meminta kepada para penuntut ilmu karena telah memahami tadi kedudukan yang wajib, ain yang wajib kifayah gitu ya. Kemudian gambarannya, maka dari itu penting bagi kita, harus bagi kita untuk menyelamatkan diri kita. Salah satunya adalah mempererat silah billah, hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara doa, dengan cara zikir, dengan cara ketundukan, dengan cara kepatuhan, dengan cara baca Quran, dengan cara sedekah. Inilah amal-amal yang kaitannya silah billah, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusus dengan doa, maka giatkan bagi penuntut ilmu itu mengucapkan doanya, gitu kan, melantunkan doanya, dan doa itu akan kuat pengabulannya ketika dijauhkan dari yang haram dan dari yang subhat, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Teman-teman sekalian, ini barangkali sebuah pemaparan materi pada poin ini, begitu ya, agar waktunya efektif bisa untuk diskusi. Kalau ada yang diskusikan, saya mohon maaf kalau misalkan penyampaiannya kurang maksimal dan tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita pahami ini menjadi suatu yang bisa mendatangkan kebermanfaatan buat kita sebagai pengetahuan bagaimana sih keutamaan ilmu kita sudah selesai. Bahkan kedudukan ilmu sampai klasifikasi ilmu tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan sampai dan kita bisa termotivasi untuk semakin giat dalam menuntut ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita, Amar. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair, Ustaz. Terima kasih atas pemaparan tadi ya tentang kajian kita terkait dengan kitab dari Ta'limul Muta'alim karya Imam Az-Zarnuji. Ini mungkin aku akan memberikan sedikit kesimpulan tadi ya, atau ringkasan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Syukran tadi. Pertama tadi kita lihat di Muqaddimah, ini menjelaskan tentang rahasia kemuliaan seseorang yang mana itu adalah ilmu. Jadi Allah itu telah menjadikan Bani Adam itu lebih mulia dari makhluk lainnya karena ilmu. Dan juga banyak orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, tapi ternyata hanya sampai tahu, gitu. Dan mereka terhalang dari buah ilmu dan manfaatnya karena sebab mereka menempuh jalan yang salah. Kemudian di bab selanjutnya di pertama yaitu apa itu ilmu, dibuka dengan hadis bahwa ilmu itu wajib yang dalam hadis Rasulullah, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Dan juga ada hadis lagi yang mengatakan bahwa perbedaan ahli ilmu dan ahli ibadah itu seperti bulan dan gugusan bintang. Itu mengibaratkan perbedaan kedudukannya dari ahli ilmu dan ahli ibadah. Dan juga dijelaskan tadi ya, ilmu itu adalah bentuk cinta Allah kepada manusianya. Dan
juga ilmu itu, meskipun ilmu itu wajib, kita tidak diwajibkan untuk menuntut ilmu semuanya. Ada beberapa ilmu yang wajib, yang paling dibutuhkan itu adalah ilmu hal, yang sebagian mengartikan sebagai ilmu agama. Nah, menuntut ilmu agama itu adalah wajib, dan menuntut ilmu yang dapat menunjang keperluan agama itu juga wajib. Seperti yang tadi wudhu, ya orang jika tidak wudhu maka tidak bisa sholat, maka belajar untuk berwudhu itu adalah wajib. Kemudian juga setiap orang juga harus mengetahui kemuliaan ilmu. Setiap orang ini tahu kemuliaan ilmu, tetapi kenapa masih banyak yang tidak mencari kemuliaan ilmu itu? Dalam hal ini adalah karena mereka hanya sekedar tahu, tidak sampai paham. Untuk itu dibutuhkan furqan atau kemampuan untuk membedakan hak dan yang batil. Kemudian juga dijelaskan tentang kedudukan ilmu, yaitu ini sama seperti yang sebelumnya, setan, yang ada sebuah perkataan bahwa setan lebih takut pada satu orang ahli ilmu yang ngorok daripada 1000 orang ahli ibadah. Ini menunjukkan kedudukan ilmu. Selain itu juga, selain ilmu tadi, juga kita penting untuk mempelajari ilmu akhlak, karena akhlak adalah termasuk dari ilmu, yang semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin baik akhlaknya. Selain itu juga beberapa ilmu yang penting seperti selain ilmu agama itu, maka hukumnya adalah wajib kifayah. Sehingga kedudukan ilmu jika diurutkan, yang pertama adalah kedudukan ilmu agama, yaitu yang wajib ain dan juga akhlak. Kemudian itu layaknya makanan yang sehari-hari kita butuhkan. Kemudian ilmu yang wajib kifayah seperti ya penunjang, seperti tadi mempelajari bagaimana cara mengurus jenazah, mempelajari tentang kesehatan di dalam sebuah lingkungan, itu menjadi fardu kifayah, yang dikatakan layaknya seperti obat. Ini ilmu perbintangan atau ilmu-ilmu yang mengandung seperti ramalan, itu adalah seperti penyakit. Nah, itu juga teman-teman. Nah, karena itu untuk kita sebagai kita muslim, ini penting untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyibukkan diri kita dengan zikir dan doa. Kira-kira itu sedikit ringkasan yang tadi ya. Oke, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Jainuddin. Izin bertanya, Ustaz, kira-kira apa yang salah ketika seseorang yang berilmu belum bisa mengamalkan ilmunya? Ini bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, Ustaz. Ini kalau nggak salah tadi sudah ya. Sudah, tapi pendalaman. Ya, pendalaman. Apa yang salah ketika seorang yang berilmu belum bisa mengamalkan ilmunya. Sebenarnya kalau menurut teks agama, Al-Quran dalam hal ini, orang yang berilmu sesungguhnya itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ya. Orang yang berilmu itu orang yang takut kepada Allah. Berdasarkan ayat, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Nah, apa konsekuensi dari takut kepada Allah? Sederhananya 2 hal. Yaitu yang pertama adalah menghindari dosa dan maksiat. Yang kedua adalah giat dalam taat. Nah, termasuk giat dalam taat adalah mengamalkan ilmu. Jadi intinya orang yang berilmu itu semestinya orang yang mengamalkan ilmunya. Lalu bagaimana kalau orang baru sekedar tahu dalam ilmu, maka dia belum sampai berilmu, baru sekedar kulitnya. Antum sama ingat dalam sejarah kita ada nama tokoh bernama Snout Horgrens. Pernah dengar nggak? Tokoh penjajahan zaman Belanda, dia bahkan hafal Quran. Tapi dia bukan Muslim. Kenapa? Apakah dia nggak? Ya karena dia hanya sebatas tahu. Apa yang salah dari dia? Memang niatnya salah. Niatnya memang pengen menghancurkan Muslim dengan cara merubah pemahamannya. Nah, jadi gimana caranya? Kalau saya katakan kenapa itu? Karena ya tadi dia belum benar-benar berilmu. Nah, caranya gimana agar kita bisa sampai pada pengamalan? Kita perbaiki niatnya tadi. Kita perbaiki niatnya. Niat menuntut ilmunya karena Allah. Gitu kan? Niat ilmunya karena Allah. Kemudian kita perbaiki juga niatnya bukan ingin dipuji manusia. Kita perbaiki niatnya itu juga termasuk tidak ingin menjatuhkan manusia yang lainnya yang nggak berilmu. Gitu kan? Kemudian lain sebagainya dalam rangka menjaga niat itu. Ini yang pertama. Pastikan niatnya benar karena Allah, bukan ingin dipuji, bukan ingin ngajak debat orang yang sudah punya berilmu. Nanti ya saya nuntut ilmu, kamu saya debat. Bukan begitu. Bukan ingin menampilkan kesombongan. Agar ilmu itu benar-benar menjadi hidayah buat kita. Nah, yang kedua adalah prosesnya. Apa prosesnya? Jangan ada kecurangan.
dalam menuntut ilmu. Nikmati kelelahannya. Jangan ada yang haram, jangan ada yang syubhat di dalamnya. Itu bisa kita lakukan agar ilmu kita berubah menjadi sesuatu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Kemudian di samping tadi orientasinya benar, kemudian caranya juga dia benar, prosesnya bukan menjadi proses yang salah, begitu ya. Dia juga perlu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak berdoa, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Itu kan ini doa yang saya diajarkan oleh guru saya dulu, orang Sudan nih, Syekh Abdul Aziz namanya. Allahumma alimna, ya Allah ajarkan kami ma yanfa'una, apa-apa yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah kami bermanfaat atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Warzuqna al-amala bima 'allamtana, dan mudahkanlah kami mengamalkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Wazidna ilman nafi'an, dan tambahkanlah ilmu manfaat ya rabbal alamin. Ya. Jadi doa itu butuh. Rasulullah SAW, para ulama terdahulu pun mengajarkan seperti itu. Minta dari doa ilma layan fa, berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Maka 3 hal ini kalau kita kerjakan, insya Allah kita menjadi pribadi yang tahu dan mau serta mampu mengamalkan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, dalam pergaulan kan sering terjadi seperti ini. Misalnya saya punya grup gitu. Ketika saya tidak tahu, maksudnya ada teman-teman yang melakukan sesuatu yang salah, tapi saya tidak tahu kalau itu salah, saya enjoy aja. Tapi ketika saya ngaji dan saya tahu itu salah, terus saya bilang kan ke teman-teman kalau ini salah, dan mereka nggak terima gitu. Itu jadi kayak gimana ya? Saya merasa enggan bergaul lagi dengan mereka, padahal mereka orang-orang yang dekat, yang setiap hari ketemu gitu. Jadi menghalangi pergaulan gitu. Kayak gimana itu, Ustaz? Kita itu dimotivasi bukan menjadi pribadi yang eksklusif. Islam itu bukan eksklusif. Islam itu adalah inklusif. Maka ketika berbicara terkait dengan memilih teman, berbicara terkait dengan lingkungan yang positif, bukan berarti ketika kita bertemu dengan lingkungan yang tidak baik, dengan teman yang tidak baik, kita jauhi, bukan. Tetapi kita tetap berinteraksi dengan mereka. Hanya saja intensitas interaksi kita haruslah lebih banyak dengan komunitas yang positif. Begitu ya. Inilah yang diajarkan. Bukan berarti kita dalam rangka mengkondisikan hati, mengkondisikan pikiran dan semangat. Kita gaul dengan orang-orang yang baik saja. Ada yang nggak baik kita jauhi, kita hindari. Bukan. Kita tetap berinteraksi dengan mereka. Kita tetap bergaul dengan mereka. Hanya saja intensitasnya harus lebih banyak dengan yang baik. Agar kita tidak terpengaruh. Karena as-sahibu sahib, kata orang-orang. Teman itu bakal menarik. Ima ilal jannah wa ima ilal nar. Menarik ke surga atau ke neraka. Bahasa Rasulullah, al-maru ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man khaliluh. Seorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman kalian. Artinya memang punya pengaruh besar. Namun kita juga tetap perlu bergaul dengan semuanya. Begitu ya. Wallahu taala alam bishawab. Misalnya ada pertanyaan lagi dari Jenudin lagi, Ustaz. Izin bertanya sekali lagi, Ustaz. Bagaimana kedudukan ilmu dan akhlak dalam beraktivitas bermuamalah? Ustaz. Kedudukan ilmu dan akhlak dalam beraktivitas bermuamalah. Saya Ustaz, syukran dijawab. Baik. Teman-teman sekalian, ilmu dan akhlak itu kedudukannya sangatlah penting. Bahkan agama seseorang tuh dilihat dari akhlaknya ketika dia bermuamalah. Ditentukan sejauh mana agama dia, sejauh mana ilmu dia ketika dia bermuamalah. Itulah diuji. Bermuamalah itu kan seperti misalkan hutang piutang, jual beli. Di situ ujian kejujuran, di situ ujian kesabaran dan lain sebagainya. Maka kedudukan ilmu dan akhlak dalam aktivitas muamalah itu sangatlah penting.
begitu. Dan bagi seorang yang beriman, kalau dia sudah benar ilmunya, dia akan mendatangkan akhlak yang indah. Dan dua bekal ini kemudian menjadikan dia bisa beraktivitas dalam urusan-urusan lainnya, termasuk dalam muamalah. Artinya adalah ilmu dan muamalah itu ilmu dan akhlak itu sebenarnya menjadi tameng, menjadi dasar utama ketika kita ingin bermuamalah dengan seseorang. Kalau udah seseorang tabiat akhlaknya bagus, nggak usah kita bermuamalah dengan dia. Maka tetapi memang nggak semua orang, ada orang yang punya ilmu tapi muamalahnya buruk. Disitulah ujian untuk mengetahui sejauh mana tingkat ilmu dan akhlak yang dia pahami dan dia miliki. Begitu ya. Jadi ya sama-sama kita introspeksi semua, perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita. Sebagaimana nasihat terakhir oleh Imam Az-Zarnuji di dalam bab pertama ini. Gitu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Berarti dengan pertanyaan tadi sudah mengakhiri sesi penyampaian atau kajian kita pada pagi hari ini. Berarti kita sudah sampai ke acara terakhir, yaitu penutupan. Jadi aku mau minta izinnya kepada Ustaz Syukron jika bersedia untuk memimpin doa sekaligus menutup acara pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini sampai ke siang ini ya, di waktu duha sampai waktu zuhur ini. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Wa kulli sahabati Rasulillah zaman alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan afihi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu ala niyyati wa sirruh. Allahumma lakal hamdu ala ni'amikal 'azimah wa alaikal bisimah. Haitsu arsalta ilaina afdal rusulik wa anzalta alaina khairal kutubik wa syara'tana afdal syara'i dinik wa jaltana min khairi ummatin akhrajatka linnas wa hadaitana li ma'lumi dinika la ilaha illa Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an lisanan zakiran rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan taqabbalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya maaf, saya ucapkan jazakumullah khairal jaza. Saya izin pamit ya untuk live dari room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.